Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ijma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini di bulan Ramadan kita kembali Bapak dan Ibu bisa bertemu, bisa berjumpa untuk eh, bersilaturahim dan membicarakan hal-hal yang terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami, Bapak Ibu, terutama terkait dengan pemanggilan PPG dan advokasi tentang PPG. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dulu dari latar belakang ya. Ada beberapa latar belakang penting yang ingin kami sampaikan menjadi satu patokan kita. Yang pertama adalah laporan dari Kadit Pakis itu ada eh, jumlah guru yang sudah lulus pretest tapi belum dipanggil itu jumlahnya ada sekitar 2.000 Bapak Ibu. Jadi ada 2.000 apa? Ada 2.000 guru di Sumatera Utara yang belum dipanggil sejak 2000 data 2000 akumulasi data 2019 2020, 2021, 2022, dan 2023. Jadi totalnya ada sebanyak 2.000 dan data itu kita mendapatkan data itu dari Kadit Pakis dan kita sudah punya filenya ya. Jadi ada 3.000 nama-nama yang sudah lulus pretest. Dari 3.000 itu sudah ada 1.000 ya kurang lebih lah. Tapi karena ini kemarin ada beberapa yang dipanggil ya mungkin sudah yang 2.000 itu mungkin sudah berkurang lah sekian ratus ya. Tapi artinya ada kisaran 2.000 guru yang belum dipanggil pendidikan PPG yang 3 bulan oleh LPTK. Nah, belum lagi ditambah teman-teman kita yang 2024 ini kan kemarin saya belum dapat data karena memang jumlahnya tidak sebanyak yang di 2023. Yang di 2024 ini itu belum masuk di data yang 2.000 tadi. Jadi kalau kita mengambil asumsi saja misalnya yang 2024 ada 500 provinsi Sumatera Utara, maka kisaran yang belum dipanggil PPG itu adalah sekitar 2.500 ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kisarannya segitu. Ya antara 2.000 ke 2.500. Itu yang saya kira perlu jadi perhatian kita, Bapak Ibu. Jadi eh, negara melalui Direktorat PAI kita sama-sama sudah baca filenya kan secara versi masa tuntas untuk versi nasional itu 30,30 setahun 30 apa 30,5 tahun ya kalau nggak salah 30 tahun. Artinya 30 tahun barulah tuntas apa namanya yang nasional itu ya ada 30 tahun. Nah, ini tentu cukup apa ya membuat kita khawatir ya dan cemas. Kalau 30 tahun versi nasional maka kita teman-teman kita maka bisa jadi nanti tunggu umur 60 kan baru di kalau sekarang umurnya 30 berarti dia 30 umur 60 tahun baru dia. Artinya potensi itu ada. Ya meski itu tidak semuanya kan. Nah, tapi itu kan sesuatu yang mencemaskan. Artinya rentang waktunya kan cukup lama. Itu yang saya kira harus jadi perhatian kita. Nah,
Sementara dari versi provinsi saya sudah analisis datanya itu bahkan lebih lebih lama lagi. Asumsi saya itu 60 tahun ya. 60 tahun asumsi saya baru tuntas yang 2000 ini. Nah, asumsi itu sesuai dengan eh, informasi yang kita peroleh secara valid bahwa pembiayaan PPG yang menggunakan dana dana APBN itu total keseluruhan digabung antara madrasah, kemudian PAI, kemudian TAK dan agama lain itu ada 6.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 6.000 dibagi untuk guru madrasah, dibagi lagi untuk guru PAI, dibagi lagi untuk guru TAK. Bapak Ibu mohon mute-nya ya dimati, ditutup dulu. Ada Ibu Ibu mana? Bu Fitriana atau Bu Mutiara atau yang lain. Ini mute-nya belum ditutup. Jadi Bapak Ibu, jadi ada 6.000. Nah, dari 6.000 itu dibagi ke guru madrasah. Guru madrasah ada guru mapel fikih, tidak akhlak, kemudian lain sebagainya. Nah, tentu hal itu Bapak Ibu itu merisaukan kita. Pertanyaannya, berapa jumlah kota untuk guru PAI se-Indonesia? Nah, itu akan terjawab nanti di bulan mungkin ketika ada pemanggilan untuk batch 1 di bulan 4 ya atau di awal bulan 5 ini. Jadi kita tinggal menghitung hari lagi akan mendapatkan kepastian berapa. Tapi saya bisa berasumsi dari situ kita kemungkinan itu dapat di bawah 1.000 khusus PAI. Karena data yang 6.000 itu untuk seluruh guru madrasah dan ditambah lagi untuk guru PAI dan guru agama lain. Nah, ini akan terjadi satu kejutan-kejutan nanti di bulan 4 dan di bulan 5. Nah, itu saya kira Bapak Ibu cukup akan tervalidasi nanti di bulan 4. Nah, tapi info tentang 6.000 itu valid kita dapat dari hasil rapat koordinasi mereka ya di Jakarta dan itu sudah dipresentasikan dan kita sudah dapat slide-nya itu. Nah, itu cukup memprihatinkan. Nah, maka Bapak Ibu, berdasarkan ini itu sangat didorong untuk skema APBD. Nah, di sini mungkin nanti saya minta tolong teman-teman mungkin ini Bu Mulkis Sirimpuan ya? Iya Bu. Pak, ya, Ini Bu hadir. Mulkis. Ya, Pak. Nah, alhamdulillah kok pangling saya Bu. Ini Bu Pangling. ya. Bu Mulkis eh, di Padang Sirimpuan jadi model untuk pembiayaan skema APBD. Jadi Bapak dan Ibu, hanya ada dua skema yang dibolehkan oleh peraturan, oleh undang-undang, oleh apalah namanya, legasi peraturan negara. Cuma ada dua skema. Apa itu? Yaitu skema APBN dan skema APBD. Tetapi untuk tahun ini, skema APBN itu dia bervariasi menjadi dua, yaitu APBN dan LPDP. Tapi tetap masuk dalam skema APBN, karena LPDP itu uang APBN. Tetapi LPDP itu kan bukan untuk PPG. LPDP itu diperuntukkan untuk beasiswa. Nah, kenapa LPDP itu digunakan untuk PPG? Berarti kena ada masalah di keuangan, itu sudah pasti. Ya, itu sudah pasti orang yang paham tentang politik anggaran. Berarti ada masalah, ya kan? Sama seperti kita di rumah, ya kan? Misalnya kita biasanya beli baju hari raya, anggarannya tahun lalu misalnya katakanlah kita ada satu keluarga 5 orang, katakanlah 3 juta. Dan ternyata tahun ini kita 2 juta aja susah. Maka untuk kekurangannya, maka mungkin bisa kita ambil dari anggaran lain. Misalnya untuk apa dari biaya
tabungan lain atau pendidikan apa macam-macam lah. Artinya diambil dari sana karena ada masalah di situ. Supaya apa? Supaya tetap terpenuhi yang ini, yang 3 juta ini. Jadi itu Bapak dan Ibu mohon karena pertanyaan terus masuk ya terkait ini, saya ingin menyatakan dengan tegas tidak ada skema biaya mandiri, tidak ada. Kalau mau dinamakan biaya mandiri tidak ada. Ya, tapi apakah nanti ada skema-skema di luar skema itu, tetapi diberi lampu hijau oleh direktorat ada. Tapi kita tidak boleh menyatakan bahwa itu adalah skema yang di luar dua skema itu. Nah, ini saya kira dan itu kenapa saya berani ngomong seperti ini di Zoom ini. Dulu saya tidak tidak apa namanya tidak pada tataran apa namanya belum sampai seperti yang sekarang ini sehingga saya tidak berani menyebutkan formula-formula baru dan formula baru itu tetap dalam skema APBD. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kena berani karena memang di dalam perkembangan dinamika di direktorat itu saya sudah mendengar ada lampu hijau dan saya sudah punya data ya. Saya sudah punya data dikirim ada 330 guru di salah satu kabupaten mereka didata dan akan diajukan menggunakan dana APBD, tetapi biaya APBD itu skemanya skema disebut dengan skema X lah. Ya, saya tidak ingin mengatakan apa, tapi yang X itu adalah biaya dari biaya apa namanya yang digunakan biaya-biaya yang saya harus mengatakan dengan sangat hati-hati, tapi itu biaya biaya bukan dari pihak apa namanya pihak Pemda, tapi biaya-biaya yang memang kita buat dari skema-skema baru dan skema baru itu memang oleh direktorat diberi lampu hijau. Tapi mereka tidak mau menyampaikan itu karena memang skema itu tidak ada di dalam regulasi. Dan saya berani menyatakan ini karena saya sudah dapat data yang terjadi kasus di kabupaten kota. Ada 300 lebih dan mereka akan diajukan ya melalui Pemda dan akan dikeluarkan oleh LPTK nama-namanya. Tapi proses internal itu saya belum tervalidasi. Tapi 337 yang yang itu datanya ada sama saya. Jadi itu kenapa Bapak Ibu saya berpikiran bagaimana untuk melakukan itu. Nah, langsung Bapak Ibu dari dua pengantar ini saya langsung saja masuk to the point, tidak basa-basi ya. Karena saya harus terbuka juga karena memang bagaimanapun eh, ini harus saya sampaikan. Tapi dengan catatan-catatan kita harus bisa sama-sama mempertanggungjawabkannya. Dan saya berani menyampaikan ini karena memang sudah pertimbangan saya sudah matang. Begini Bapak Ibu. Jadi yang tadi skema APBN, tapi sebelum ke sana masih ada hal penting saya sampaikan supaya tidak nanti ada pertanyaan lagi ya, karena ini sering berulang-ulang. Itu kalau skema APBN, Bapak Ibu, itu kotanya itu sangat terbatas. Satu kabupaten bisa mungkin 3, 7, tergantung kepada populasi guru. Bahkan ada kabupaten yang nggak dapat kota. Contohnya Humbang Hasudutan. Itu Humbang Hasudutan satu pun tak ada itu Bapak Ibu dari APBN. Kenapa? Karena guru PAI-nya jumlahnya mungkin sekitar berapa ya? Mungkin puluhan aja. Ya mungkin 20 ya. Artinya di bawah apa? Artinya puluhan saja. Sehingga mereka tentu secara asas proporsional walaupun kita merasa kecewa, tapi mereka nggak dapat satu pun tahun yang ini ya 2023 ya. Tapi ada kabupaten yang dapat karena kayak Deli Serdang misalnya. Itu dari APBN mungkin 7 atau berapa ya. Medan gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, silakan saja coba kalau misalnya kasus Deli Serdang kita ambillah 10 kita ambillah misalnya 10 ya Bapak Ibu. Kita maksimalkan aja lah. Kita genapkan 10 yang skema APBN. Sementara yang jumlah lulus pretest ada 300. Jadi kalau ada 300 Bapak Ibu, kemudian kota skema APBN itu ada 10, berarti yang 300 ini tuntasnya akan memakan waktu 30 tahun. Jadi kalau Ush. misalnya Pak Fahrul Rozi umurnya hari ini misalnya 30,
dan kemudian dia urutan terakhir, urutan ke-300 yang dipanggil, berarti dia harus ketika itu umurnya 60 tahun, Pak Farul Rozi. Jadi wajah Bapak nggak seperti wajah yang sekarang lagi kan, karena 60 tahun. Itu 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 analisis dan itu faktual kalau kalau menggunakan skema APBN. Itu kenapa direktorat di 2000 berapa mendorong partisipasi Pemda. Itulah dasarnya supaya Bapak Ibu tahu ya filosofisnya dan latar belakangnya seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang APBN itu pemanggilannya berdasarkan kriteria di Juknis, yaitu yang pertama ya berdasarkan nilai tertinggi antara lain ya. Kemudian mungkin pengalaman kerja, ya, kemudian mungkin apa pengalaman kerja dan masa bakti. Jadi jadi itu kriteria. Kalau ada yang bertanya, Pak, saya kapan dipanggil, Pak? Saya jawab, kalau Anda bertanya menggunakan APBN, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kita nggak punya akses, apalagi tidak diumumkan nilainya kan. Nah, kalau diumumkan nilainya, misalnya Pak Parozi kemarin yang di 2003 nilainya 90, kemudian Ibu Ratnawati Siregar misalnya 60, ya udah pasti Pak Parozi lah yang akan dipanggil. Mungkin dia 2 tahun, 1 tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, karena nilainya paling paling tinggi. Nah, kalau ada nilai tinggi dan kemudian ada yang lain nilainya tinggi, ya dilihat nanti dari kriteria lain, yaitu eh, apa namanya apa namanya masa kerja dan pengabdian. Memang ini Bapak Ibu menimbulkan apa? Menimbulkan apa namanya? Menimbulkan eh, polemik. Tapi ini terpaksa dilakukan agar Bapak dan Ibu ya bisa pragmatis Bapak dan Ibu lulus semua. Nah, meski di dalam hal ini mungkin tidak adanya satu transparansi untuk memvalidasi nilai dan itu ada peluang kan untuk memprioritaskan ordal orang-orang dalam kan. Tapi saya yakin terkait dengan ordal itu saya yakin itu kemungkinan minim karena itu kan ada check and balance di dalam. Kan manajemen di kantor itu kan sekarang ini kan saling check and balance. Ada validasi di provinsi, ada validasi katakanlah di direktorat itu kan validasinya kan banyak. Jadi nggak mungkin mereka melakukan apa namanya satu satu kebijakan yang tidak adil, nggak mungkin. Eh, Dugaan saya nggak sampai sejauh itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu berburuk sangka lah gitulah maksud saya. Walaupun potensi itu ada tentu ya. Nah itu saya kira yang itu yang untuk nasional. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu misalnya bisa terpanggil? Maka kita harus menggunakan skema skema APBD. Nah, skema APBD ini variatifnya bisa melalui apa hibah dari apa bupati, dari gubernur, bisa juga melalui program yang dimasukkan di APBD melalui RDP. Bisa juga Bapak Ibu polanya sekarang ini melalui CSR, ya. CSR itu adalah dari BUMD Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya saudara, punya orang tua, punya ayah, punya abang, punya kakak yang bekerja di BUMD dan kemudian beliau juga misalnya katakanlah pengambil kebijakan, kepala atau pimpinan atau bendahara atau bagian keuangan. Nah, itulah kita coba akses Bapak Ibu. Dan saya sampai hari ini tolong berikan ke saya yang punya relasi yang bisa mengambil kebijakan di BUMD. BUMD ini seperti ini Bapak Ibu. Bank Sumut itu kan badan usaha milik daerah Bank Sumut. Apalagi misalnya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh negara dan itu ada CSR-nya. PDAM. PDAM. Nah, itu bisa digunakan untuk pembiayaan. Kenapa? Karena itu masuk APBD. Itu kan dikelola daerah, bukan uang perusahaan kelompok atau pribadi, itu uang uang daerah. Nah, itulah Bapak Ibu. Segera-gera bisa tuh. Ya, banyak eh, yang bisa. Nah, jadi kita mendorong itu Bapak Ibu dan itulah yang mendorong direktorat mengeluarkan surat partisipasi daerah. Jadi peran peran AKPA itu Bapak Ibu itu memang selalu komunikasinya ke Direktorat PAI. Kalau saya ngomong Direktorat PAI itu maksudnya Bapak Ibu adalah
direktur dan staf-stafnya yang mengelola guru PAI mulai dari PAI pada TK, pada PAUD, pada SD, pada SMP, pada SMA, SMK, SLB itu dalam satu direktorat PAI di bawah kendali Kementerian Agama, ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngomong direktorat itu artinya eh, negara lah, ya. Nah, jadinya saya ngomong negara, ya. Nah, Bapak Ibu, Akpa itu sejak 2020 itu sudah mendesak supaya direktur untuk mencari celah-celah bagaimana untuk ada biaya bisa melalui APBD. Itu makanya keluarlah surat partisipasi Pemda itu atas desakan dan dorongan DPP, ya Dewan Pimpinan Pusat Akpai ke Pak Direktur. Nah, Bapak Ibu, sekarang memang saya tidak bisa terlalu banyak membantu dari sisi apa di daerah-daerah, kecuali yang akpenya memang langsung turun. Misalnya seperti Bu Mulkis di Padang Sidimpuan, ketua akpenya langsung turun. Kemudian di Langkat, mereka juga turun dapat. Kemudian di beberapa kabupaten kota yang turun meskipun mereka belum berhasil, tapi prosesnya ada gitu, ya. Ke ke bupati atau ke kepala daerah. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bisa intervensi terkait dengan di daerah masing-masing, tapi saya dorong seperti Medan. Itu Medan eh, apa namanya guru-gurunya apa selalu konsultasi. Akhirnya saya memfasilitasi pertemuan, ya, pertemuan antara guru-guru yang lulus pretest dengan ketua DPD AKP Kota Medan Pak Julkarnain. Alhamdulillah akhirnya muncul pola yaitu surat mandat. Jadi eh, guru-guru yang lulus pretest itu beberapa inisiator ya itu diberi mandat untuk audiensi ke Wali Kota Medan Pak Bobi Nasution. Jadi ada surat mandat dan dalam surat mandat itu guru-guru yang pretest tadi posisinya inisiator itu mendapat surat mandat dari ketua DPD-nya dan kemudian wajib melaporkan perkembangan-perkembangan pertemuan dengan bupati ya dan stakeholder lainnya. Cuma sayangnya memang sampai hari ini progresnya saya tidak tidak melihat karena memang Bapak Ibu terus terang untuk memperjuangkan ini perlu militansi Bapak Ibu. Nggak semua orang bisa, nggak boleh tanggung-tanggung. Jadi Padang Sidimpuan itu salah satu role model di sana Bapak Ibu mereka fight ya menggunakan relasi-relasi yang ada itu untuk kepentingan eh, apa PPG. Memang terus terang saya analisis seluruh kabupaten kota yang sudah ada APBD-nya itu karena ketua DPD AKP-nya atau pengurus DPD AKP-nya itu punya koneksitas yang bagus dengan bupati langsung. Itu hampir hampir semua, mulai dari Langkat, Sidimpuan yang berhasil ada beberapa termasuk Binjai. Itu Binjai dengan apa? Dengan antara eh, Kasih Pakis dengan wakil bupati. Jadi saya lihat sebenarnya kasus-kasus yang ada itu kata kuncinya di bupati. Makanya sekarang saya sudah melalui itu sehingga saya mengatakan nggak usahlah audiensi ke dinas, nggak usah audiensi ke Kemenak, nggak usah audiensi kemana, audiensinya langsung tembak ke bupati. Karena semua saya validasi daerah itu karena di bupatinya. Karena kan yang bisa mengeluarkan langsung itu. Kalau kita ke dinas nanti mereka keberatan. Kenapa? Karena guru mereka banyak juga yang belum dipanggil PPG. Jadi minimal Bapak Ibu adalah sasarannya langsung bupati atau ketua, ya ketua DPRD atau minimal minimal ketua fraksi komisi pendidikan atau komisi agama, ya. Nah itu saya kira taktik dan berdasarkan pengalaman. Jadi nggak usah lagi ngabisi waktu audiensinya ke kepala dinas, ke Kakan Kemenak itu nanti untuk kepala dinas itu Kakan Kemenak, dinas dan lain itu hanya koordinasi saja. Jadi kalau bupatinya sudah oke, yang dibawa itu hanya sifatnya koordinatif. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu ya. Kalau skema APBD langsung ke bupati. Nggak usah ewu pakai ewu dengan dinas, dengan Kemenak nggak usah. Ya, artinya nggak usah segan-segan dan nggak usah sikit-sikit lapor. Kemudian nanti kalau mereka bilang nggak usah, ya akhirnya kalian Bapak dan Ibu kan rasanya jadi EU pakai EU. Jadi itu nanti di akhir aja, ya, di akhir aja itu.
Tapi kalau merasa merasa juga itu penting sebagai suatu koordinasi ya silakan saja, tapi bukan sasaran utama itu aja saya harapkan. Karena banyak di daerah-daerah mereka koordinasi akhirnya karena kita budaya apa ya, budaya orang orang timur ini kan segan ya, sehingga yang keluar dari mulut pejabat itu kita jadikan satu referensi utama sehingga kita tidak tahu bahwa ada sebenarnya taktis lain yang lebih tinggi sehingga kita nggak jadi bergerak, jadi lemah pergerakannya. Itu saya kira yang harus diperhatikan. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan masuk kepada salah satu apa yang bisa saya sampaikan. Jadi begini kasusnya. Di Karawang itu Bapak Ibu, itu guru-guru menyerahkan infak sedekah ya, zakat infak dan sedekah ya. Jumlahnya sebanyak 5 juta sekian sesuai dengan jumlah total yang dibutuhkan untuk PPG. Kalau di atas 2015 sekarang 5.500.000 kalau nggak salah. Di bawah 2015 5 juta. Jadi guru-guru yang 300 ini itu menyerahkan infak dan sedekah sebanyak 5 juta. Dan itu diterima oleh Basnas sebagai skema zakat infak dan sedekah. Ya Bapak Ibu. Jadi ya lucu-lucuannya jadi orang kaya lah. Ya kan? Karena kan dia mengeluarkan zakat 5 juta berarti kan orang kaya kan. Nah, udah. Lalu ditelusuri, ditelusuri, ditelusuri. Uang zakat infak sedekah ini kan masuk ke Basnas. Basnas itu kan dikelola oleh Badan Daerah. Amil Zakat Nasional ya, Hmm. daerah atau provinsi itu kan atas instruksi presiden lembaganya. Nah, lembaganya atas instruksi presiden, tapi pengurusnya di SK-kan gubernur atau apa namanya gubernur atau kepala daerah. Nah, uang yang ada di Basnas itu belum masuk skema uang negara, bukan uang APBD, bukan uang APBN. Makanya kemarin ada wacana agar uang yang masuk di Basnas dikelola oleh negara. Tapi Basnas kabarnya ya, isu yang saya dengar nggak mau karena mungkin akan terjadi pro kontra kan. Nah, jadi nggak bisa digunakan untuk PPG ya Bapak Ibu nggak bisa digunakan untuk PPG karena skemanya kan uang uang bukan uang APBD bukan uang APBN. Lalu bagaimana supaya itu menjadi skema APBD? Maka uang itu akan dihibahkan apapun namanya. Dihibahkan kemana? Ke Pemda ya Bapak Ibu akan dihibahkan ke Pemda. Lalu setelah itu dihibahkan ke Pemda, maka Pemda akan membayarkan ke LPTK LPTK yang ditunjuk berkoordinasi dengan dinas dan Kemenak dengan direktorat. Nah, itu nanti di ujung Bapak Ibu koordinasinya ya. Jadi berkoordinasi. Nah, maka yang 330-an orang ini itu mereka akan dipanggil menggunakan skema APBD ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh keluar dari mulut itu adalah uang pribadi, nggak boleh keluar. Kenapa? Kan uang bukan uang dia lagi. Uangnya, karena uangnya uang bukan lagi. Itu kan uang udah diserahkan tadi. Saya Ahmad Taufik menyerahkan zakat infak dan sedekah kepada Basnas sebanyak 5 juta. Nah, di sini memang kenapa saya anggap penting Zoom ini ya? Karena di sini pasti akan ada orang bertanya, uangnya bisa balik nggak? Ya nggak bisa balik dong. Orang udah diserahkan. Kemudian uangnya nyampe nggak ke sana, ke LPTK? Yang nyampe lah. Nanti kok nggak nyampe gimana? Nah, jadi saya susah kan menjawabnya kan. Kita mau mau dibantu, tapi terlalu dalam, terlalu saya bisa aja sih jawab gitu. Tapi kan nggak bisa memastikan. Tapi kan nggak mungkin gara-gara uang 5 juta itu jadi heboh kan. Kan nggak mungkin kan. Ada 300 orang nyanyi aja kan. Itu nggak- ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nah, itu nggak mungkin ya. Bapak. Artinya niat orang di dalam itu niatnya udah sangat mulia. Nah, tapi kemuliaan itu kena terpaksa juga kan, karena negara nggak punya uang gitu. Daripada nanti tidak bisa dibendung, terus eh, apa skemanya gitu, akhirnya guru kan bisa bisa terjepit, kan guru bisa demon, bisa aja kan terjadi demon kan. Makanya mereka dengan skema ini didorong gitu, tapi tidak mengatasnamakan itu gitu. Nah, itu yang saya kira kata kuncinya saya harus hati-hati menyampaikan itu. Lalu Bapak dan Ibu, saya juga udah berkoordinasi dengan
apa beberapa saya sudah berkomunikasi dengan apa pejabat lah di dalam ya, pejabat daerah di dalam yang terkait dengan mengelola pendidikan agama Islam. Saya untuk memvalidasi tentang itu, apakah benar? Ternyata benar. Nah, itu kenapa saya berani? Karena saya sudah memvalidasinya tidak hanya dari sisi apa peserta yang di sana, tapi juga dari sisi pejabat, juga dari sisi analisis dokumen-dokumen yang kita baca itu kan bisa menunjukkan bagaimana cerminan di dalam. Makanya ketika keluar surat 30,30 tahun itu kan menunjukkan kami udah hampir nggak mampu lagi loh. Kami udah hampir nggak punya uang, tolong bantu dong. Nah, bagaimana kalian cara membantunya? Pandai-pandai lah kalian cara membantunya. Nah, muncullah skema-skema kreatif dalam tanda kutip tadi. Nah, itu saya kira. Lalu Bapak dan Ibu, saya karena didesak terus teman-teman hampir tiap malam begitu, akhirnya saya mencobalah, akhirnya saya masukkan surat ke BPW, ke Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional untuk beraudiensi atas rekomendasi dari pejabat di Kanwil. Jadi atas atas rekomendasi pejabat di Kanwil, akhirnya kita bisalah menerobos Basnas itu dan diterima oleh Ketua Basnas Provinsi Sumatera Utara, Bapak Profesor Muhammad Hatta. Nah, audiensi lah kita, saya dengan perwakilan teman-teman ada sekitar 7, 8, 9 orang kalau tidak salah. Ya, foto-fotonya sudah selalu kami update di WA supaya menjadi jejak digital ya dan juga sebagai analisis Bapak dan Ibu untuk memvalidasi bagaimana usaha-usaha yang kita lakukan. Lalu saya bawa semua dokumen itu, termasuk dokumen yang jumlah 3.000 guru saya bawa yang dari Pak Muhsin. 3.000 guru, saya bilang ini 2.000 belum belum pretest. Saya lampirkan. Kemudian saya bawa kasus-kasus yang di daerah tadi, buktinya saya bawa dari sana. Namun sayangnya Bapak dan Ibu, beliau kaget ya, beliau kaget. Intinya beliau takut ini akan jadi temuan. Dia menjadikan referensi itu kasus korupsi Pak apa yang wali kota Medan dulu yang dulu udah pernah diponis Pak Abdillah kalau nggak salah namanya. Pak Abdillah itu kan dulu beliau mengeluarkan dana-dana untuk kepentingan umat itu kan sangat mendukung dia, misalnya untuk mayit, untuk imam-imam gitu kan, berpihaknya itu besar. Tapi akhirnya dia dianggap menyalahi aturan dan dia dianggap apa ya korupsi ya. Padahal uang bukan uang dia. Nah, uang kan uang APBD. Nah, tapi karena mungkin dianggap pengadilan macam-macam, mungkin begitu. Yang jelas kan, kenapa saya berani ngomong ya kita udah tahu kan bahwa Pak Abdillah di penjara kan, nah, udah diponis dan kasusnya seperti itulah yang membuat Prof Hatta itu jadi referensi dia. Tapi Pak Prof Hatta kan nggak tahu, itu kan uang uang APBD. Kalau ini kan, tapi kan itu tetap beliau kan nggak saya salahkan, tapi beliau sangat kaget gitu. Dan beliau mengatakan seolah-olah bahasa tubuhnya, mohon maaf, nggak siap gitu. Lalu setelah bubar apa bubar dengan Prof Atta, lalu divisi pelaksananya apa menyatakan ke saya begini, Pak, sebenarnya bisa Pak, tapi pelan-pelan dulu ya Pak. Nah, sebenarnya bisa, tapi pelan-pelan dulu kita cari celah. Nah, lalu akhirnya pihak Basnas kemudian menawarkan kita diundang beberapa kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak dan Ibu? Sebenarnya ada celah di dalam, ya, tetapi tidak bisa langsung kita minta seperti itu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Saya diminta Basnas untuk membentuk sahabat Basnas, ya kan? Sahabat Bapak Ibu pasti sudah lihat gerakan sahabat Basnas. Dan sekarang sahabat Basnas itu sudah di meja Pak Prof Hatta sebanyak 500 yang akan di SK-kan sebagai sahabat Basnas, yaitu anggota-anggota AKPAI. Nah, sahabat Basnas ini Bapak Ibu, tugasnya apa? Tugasnya sahabat Basnas ini adalah mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Ya, semua, baik itu infak, kurban, apa, zakat harta, zakat apa,
ini ini zakat fitrah, macam-macam lah. Semua bisa diapakan melalui sistem teknologi dan digitalisasi. Semua udah ada sistemnya. Jadi sahabat Basnas itu hanya tinggal kasih fitur-fitur aja, semua udah lengkap. Dan semua rekening-rekeningnya semua apa merupakan rekening yang atas nama Basnas semua. Tapi peran sahabat Basnas itu nanti akan mendapatkan kapalah atau ujroh namanya. Jadi sahabat Basnas itu kenapa dapat kapalah atau ujroh? Karena Basnas itu kan ada unsur profesionalnya, gitu Bapak dan Ibu. Nah, maka saya mencoba mensosialisasikan kepada Bapak Ibu yang teman-teman yang pretest inilah yang lulus pretest. Saya sangat mendorong dan menghimbau, marilah kita sama-sama menyerahkan zakat impak kita, zakat misalnya zakat fitrah kemarin Pak Herudin udah memulai. Kita serahkan aja ke Basnas ya. Kita serahkan ke sana ke Basnas. Kita tunjukkan kita punya kontribusi terhadap Basnas. Dan setelah kontribusi itu ada, maka saya lihat dari presentasi, sebenarnya ada jalan Bapak Ibu. Nanti, ternyata kan Basnas itu juga koordinasi dengan beberapa BUMD, Bu. Jadi di beberapa BUMD itu ada UPZ-UPZ. Nah, Bapak Ibu. Nah, dari situlah nanti saya mencoba ingin ibaratnya begini. Saya bahagian dari Basnas. Saya bekerja dengan dalam tanda kutip berelasi dengan Basnas. Nah, lalu nanti setelah kita kontribusi kita ini, lalu maka itulah yang dimaksud tadi jalan-jalan itu, celah-celah itu oleh pihak bagian divisi Pak Pak Yunus, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mensosialisasikan supaya Bapak Ibu mau kita berimpak berapa ke Basnas. Nah, kapalahnya ya terserah Bapak Ibu. Yang mungkin kemarin, mohon maaf, mungkin kemarin sudah banyak yang jadi apa ya, jadi sahabat. Karena ada 500 ya. Mungkin Bapak Ibu di grup ini sudah menjadi. Nah, silakan saja. Bapak Ibu kapalahnya mau diapai silakan. Kalau saya udah niatkan kalau saya dapat kafalah, dapat ujroh itu untuk bantuan untuk pengembangan pendidikan. Murni 100% saya serahkan. Kalau Bapak Ibu misalnya eh, karena masih guru honor, yang ngapain diserahkan? Udah untuk Bapak Ibu aja. Bapak Ibu akan dapat ujroh itu, gitu. Nah, itulah Bapak Ibu yang mau saya sosialisasikan yang paling penting pada malam hari ini. Marilah kita mengeluarkan zakat fitrah kita, zakat profesi. Ini yang udah sertifikasi kan. Kayak teman-teman ini kan udah sertifikasi dapat apa? Tukin. Bu Mulkis kan udah dapat tukin dari THR, kemudian Nggak dapat ada, nggak gaji ada tuh, Kin. TPG itu tukin Bu Mulkis. TPG itu masuk kategori tukin. Tukin itu untuk orang di kantor, kalau untuk guru TPG. Dan itu masuk apa kan? Zakat profesi. Ya kan? Ya, ya, Pak, ya. Pak Taufik, Ah, persoalannya di Sidimpuan, zakat profesi itu udah dikumpulkan ke Pemko. ya artinya ada zakat profesi. Iya kan? Mm-mm. Ada Ya, zakat profesi. Artinya teman-teman itu yang guru swasta kan nggak dipotong. Mereka dapat zakat profesi sebagai TPG itu. Itu masuk. Nah, apa salahnya 250.000 dari TPG itu kita untuk apa? Kita niatkan supaya Basnas itu hatinya terbuka dan nanti ada jalan untuk yang PPG. Di samping itu kapalannya untuk kita, kapalannya, ujronya untuk kita. Jadi itu sekarang yang membuat saya apa ya udahlah nggak ada jalan ini ya udah ambil jalan ini itulah tapi saya harus ngomong sosialisasikan ke siapa yang mau mendengar ini ya pasti Bapak Ibu yang pretest dong kalau saya ngomong ini sama yang di luar mereka nggak akan mau mendengarkannya kalaupun mau mendengarkan nggak mau nah terserah Bapak Ibu apakah Bapak Ibu menganggap rasional yang mau kita sampai taktis enggak ini nah itulah artinya apa Bapak Ibu minimal walaupun Bapak Ibu impaknya 10.000 nggak apa-apa Pak karena kan sistemnya gampang sekarang kan. Tinggal apa input udah sampai ke sana. Datanya didata dicatat oleh negara kan dalam tanda kutip ya. Oleh Basnas lah ya, bukan negara, dicatat oleh Basnas yang dikelola yang diawasi oleh negara. Nah, kita tunjukkan kontribusi kita. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi terutama untuk di sekolah-sekolah juga banyak impak dan sedekah. Jadi, nah, apa itu kapalah? Mungkin saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, kapalah itu adalah begini. Misalnya Pak Suratman, beliau kan kemarin misalnya udah ada SK-nya. SK-nya itu berdasarkan rapat pleno, jadi saya sudah baca SK-nya itu.
berdasarkan undang-undang bla bla di bawah berdasarkan rapat pleno pimpinan Basnas maka ditunjuk sebagai sahabat Basnas Ahmad Taufik Nasution gitu kalimatnya. Jadi Ahmad Taufik Nasution itu sudah berdasarkan rapat pleno pimpinan Basnas. Jadi sudah boleh Ahmad Taufik Nasution itu mensosialisasikan rekening-rekening Basnas kemanapun ke seluruh Indonesia. Nah, lalu misalnya Ahmad Taufik Nasution ini dia share ke semua. Lalu dia punya guru misalnya Hoirudin tadi malam. Khairuddin itu udah nyerahkan zakat fitrah. Nanti di sistem ada niatnya Bapak Ibu. Semua ada fasilitasnya. Jangan bayangkan nanti nggak ada niat. Ada di situ. Jadi langsung muncul niatnya kita baca niat. Jadi seolah-olah di depan kita itu ada apa petugas ya. Nah, jadi dia kemarin menyerahkan zakat fitrah kalau nggak salah 80.000 ya kalau nggak salah. Lalu dia lapor ke saya kan karena kan melalui saya. Lalu Khairuddin lain misalnya ya menyampaikan zakat mal, zakat ini termasuk macam-macam lah ya misalnya begini Bapak kita punya keluarga keluarga punya kenalan itu nggak punya ahli waris. Nah, hartanya jatuh kemana habisnya jatuh ke Basnas. Pokoknya semua yang terkait JIS bisa diterima apa namanya diterima Basnas termasuk kurban dan lain sebagainya termasuk untuk impak-impak untuk bangun musola juga bisa. Lalu Bapak Ibu atas usaha saya terkumpullah uang 100 juta ya kan. Nah terkumpul uang 100 juta. Nah saya dapat berapa dari 100 juta itu. Begini rumus yang mereka paparkan Bapak Ibu. Ada namanya amil. Amil itu kan di Al-Quran itu kan dapat seperdelapan ya. Karena ada asnaf kan. Nah, asnafnya kan ada delapan. Jadi amil itu petugas itu dapat seperdelapan. Jadi kalau misalnya saya dapat 100 juta, maka seperdelapan itu untuk amil. Nah, itu hak dan itu berdasarkan apa syariat dan berdasarkan dan di apa delegasi oleh undang-undang peraturan negara. Iya kan? Nah, saya dapat seperdelapan karena karena mereka amil. Nah, karena mereka amil dapat seperdelapan dari seperdelapan itu 50% ke saya, Bapak Ibu. Jadi hitungannya dari 100 juta, akhirnya saya dapat ujur itu 5 juta sekian. Nah, uang yang 5 juta itu itulah saya niatkan untuk nanti bagaimana ke depan ini diimpakan untuk kesejahteraan guru. Apakah nanti ada skema apa gitu, misalnya skema PPG yang misalnya ada pokoknya nanti pokoknya ini hanya untuk kepentingan teman-teman yang untuk PPG lah atau ekonomi yang teman-teman di PPG ini macam lah itu nantilah tuh. Artinya saya niatkan begitu. Tapi misalnya Pak Suratman dia bergerak tapi karena dia posisinya masih kondisi seperti ini 5 juta itu untuk dia ya udah ya nanti jatuh uang 5 juta itu untuk Pak Suratman. Jadi kalau dapat lagi Bapak 200 juta berarti Bapak dapat 10 juta kan. Nah, gitu. Itu namanya ujroh atau namanya kapalah. Dan itu di legasi oleh oleh syariat dan juga dibolehkan oleh negara itu. Nah, itu untuk usaha-usaha kita untuk mengambil hati oleh pimpinan-pimpinan yang ada di Basnas itu. Nah, dengan begitu nanti kita bisa terus melakukan silaturahim lah. Dan saya kira sebenarnya kan hal-hal seperti ini sudah dilakukan teman-teman di daerah karena kedekatan psikologi saya yakin teman-teman di daerah itu kan karena mereka sudah ada kontribusi kan ke kepala daerah. Mungkin kontribusinya contoh, tapi saya nggak sebutkan daerah ya. Kemarin waktu waktu pemilihan apa pemilihan ke apa Pilpres dan apa apa calon itu DPR itu mereka mendekati salah seorang anggota calon calon legislatif dan mereka janji ya mendukung kami mendukung Bapak tapi dengan catatan jangan lupakan kami nanti Pak ya PPG itu. Jadi ternyata yang didukung jadi sekarang. Dukung jadi akhirnya mereka ini sekarang dapat apa? Dapat bantuan dari caleg itu 10 guru. Udah diproses ini, ya. Udah diproses nama-namanya udah kemarin mereka untuk mereka konsultasi saya bilang nama-nama yang 10 itu bisa yang nentukan ya yang megang uang itu dan itu bisa direkom oleh Akpa yang berjuang. Jadi Bapak Ibu, yang 10 orang itu bukan berdasarkan nilai tertinggi. Karena kan bukan skema APBN. Kalau dia skema APBD yang menentukan siapa? Saya bilang menentukan Bapak. Bapak kan ketua Akpai. Udah rekomendasi yang 10 itu. Siapa? Asal
dia sudah lulus pretest dan sudah punya NUPTK. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong misalnya Pak Pak Suratman berjuang, kan berjuang itu kan butuh waktu, butuh tenaga, segala macam, uang. Tapi Bapak yakin, tapi Bapak udah lulus pretest ya. Maka nanti kalau Bupati memberikan kota 10, salah satunya siapa? Ya Pak Suratman dong. Nggak mungkin dikasih ke yang lain. Ya Pak Suratman. Kenapa? Karena Pak Suratman kan udah lulus pretest kan. Nah, soal nilai, ya kita nggak tahu soal nilai. Oh, nilainya nggak ada. Nah, begitu. Kalaupun misalnya nilai Pak Suratman lebih rendah dari nilai guru yang lain, tapi masih batas minimal misalnya 75, ya tetap bisa karena kan uangnya kan uang APBD, bukan uang APBN. Kan nggak mungkin, kan nggak lucu kan uangnya dari bupati, tapi yang menentukan namanya orang direktorat di Jakarta. Ya nggak lucu juga kan? Logikanya kan begitu kan? Nah, yang penting Pak Suratman itu udah lulus pretest dan punya NPTK ya Pak ya. Jadi Bapak kalaupun di di direkomendasi bupati tapi nggak ada NUPTK ya sama aja. Mohon maaf Pak Suratman nggak bisa Punya ikut Pak. Punya. ya. Nah, jadi Bapak Ibu NUPTK itu harga mati bagi yang mau PPG. Nah, nah itu Bapak Ibu beberapa apa perkembangan-perkembangan terakhir yang bisa saya sampaikan ke sini dan eh, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita bisa banyak berdiskusi. Kalau misal masih ada yang ragu banyak curhat Bapak Ibu mumpung juga di sini ada Bu Mulkis. Bu Mulkis itu ketua DPD Padang Sidimpuan dan wakil ketua DPW dan juga pengurus DPP ya, pengurus DPP di Jakarta. Jadi banyak jabatannya. Karena banyak jabatannya, banyak banyak pengalaman, ya kan? Jadi Astaga. karena banyak Astaga. karena banyak pengalaman, Bapak Ibu kalau di lapangan itu sebenarnya Sidimpuan role model. Kalau saya kan karena banyak lebih konsultannya aja, karena banyak laporan-laporan, jadi banyak data yang saya validasi, maka skema-skema itu bisa saya apa jelaskan. Dan tapi kalau ada hal yang saya tidak valid, saya telepon Pak Bu Mulkis. Kalau nggak ada yang masih saya buat ragu, ya data-data saya ragu, saya telepon karena kan Bu Mulkis kan pelaku, dia kan pelaku, ya. Kalau kalau saya memang pelaku, pelaku juga, tapi apa namanya belum masuk ke ibaratnya kalau tubuh, saya belum masuk ke aliran darah ya saya masih di kulit ya masih kulit dalam belum masuk di aliran darahnya itu tapi kalau Bu Mulkis dia udah masuk ke dalam aliran darah itu jadi dia udah berada di aliran darah itu. Sehingga dia tahu bagaimana di sana darah kotor darah apa udah tahu dia kondisi-kondisinya dan bagaimana cara membersihkan darah pun dia sudah tahu supaya menjadi darah Astaga. yang bersih. Itulah Bapak Ibu analoginya ya nanti saya terima kasih kepada Bu Mulkis yang peduli terhadap guru-guru. Nanti beliau yang akan juga, kalau ada pertanyaan saya yang tidak sesuai dengan di lapangan, mungkin beliau juga nanti nggak sungkan untuk mendialektika kan ya. Saya kira Bapak Ibu, mohon maaf karena kondisi saya memang mendadak tadi, maka saya ambil alih semua karena teman-teman tim saya lagi istirahat. Jadi tim saya ini banyak yang istirahat. Jadi tadi juga ada BIMTEK Laboratorium PAI. Jadi kalau diganggu kan nggak enak kan. Tapi saya juga resah juga kalau nggak saya sampaikan. Maka saya mendadak tadi sore langsung ya udah karena pertanyaan terus datang ya udah saya zoom aja gitu. Baik itu Bapak Ibu selanjutnya saya menyerahkan sesi ini kita langsung saja. Nggak usah malu-malu ya Bapak Ibu. Kalaupun memang udah saya ulang tapi nggak paham tanya nggak perlu karena ini kesempatan kita supaya ada apa namanya suatu pemahaman yang ini yang kuat lah terkait dengan ini. Ya silakan Bapak Ibu untuk sesi satu ini untuk 3 orang dulu silakan. Langsung to the Ya. point ya. Sebut nama, Langsung, sebut Pak, nama. Ya, ya Pak, Bu. Hmm, saya dulu ada yang apa nih mengenai hmm. mereka yang apa ini yang terakhir ini yang Ya, dinyatakan lulus kemudian kelulusannya ditangguhkan ini. ya, Sedikit sedikit aja nih Pak. ya, Ini kebetulan yang untuk Sidimpuan itu kan yang lulus 2023 itu ada 22 orang yang sudah lulus pretest ah, 2023. Kemudian untuk 2024 yang hari itu dinyatakan lulus di siaga 23 orang. Jadi yang 45 orang ini
kami sudah koordinasi dengan Pak pejabat wali kota dan ini sudah di ACC dan sudah dinyatakan didukung dengan alokasi dana APBD sebanyak 45 orang. Nah, tapi masalah kami ini tadi ternyata ketika update data yang 23 orang ini nggak bisa karena kelulusannya ditangguhkan di siaga. Ini maksudnya bagaimana upaya kita ini, Pak? Mudah-mudahan bagaimana upaya kita agar mereka ini diumumkan di bulan April. Iya, Maksudnya di bulan April karena begini, kalau mereka tidak bisa PPG 2024, otomatis yang sudah dialokasikan untuk 23 orang itu kan dikembalikan ke negara, Pak. iya, ribet jadinya ya. Ribet kita jadinya ini. Jadi mereka harus harus PPG di 2024. Itu maksudnya nih. Bu Belkis, eh, itu mereka minta paling lama kapan dari Pemda kepastian lulus itu? Itu enggak ada itu udah keluar, Pak. Itu hanya secara logikanya aja itu kan anggaran 2024. Cuma masalahnya kenapa kenapa itu nama-nama itu dikeluarkan sementara validasi pengumuman kan belum valid. Kita kan nggak tahu valid atau tidak. Hari itu Ya kan kan? udah keluar di siaga Iya, dan tapi yang disiaga itu kan fenomena, nggak ya itu menjadi nggak menjadi dasar hukum. Itu yang itu jadi dia persoalan. masalahnya. Iya, jadi Masa sekarang begini, udah terjadi kan? Iya kan? ya. Udah terjadi begini. Eh, aku sudah minta kepada Pak Sekjen, Nah, tolong cari informasi ke operator, hmm, ya kan? Karena pertanyaan aku nggak bisa dijawab oleh operator kabupaten dan tak bisa dijawab oleh operator Kanwil. Jadi mereka nggak hmm, bisa menjawab. Artinya nggak ada jawaban. Kalaupun ada jawaban, jawabannya nggak tahu gitu, ya kan? hmm, Akhirnya saya minta tolong sama Pak Sekjen, tolong tanyakan ke operator di pusat di Jakarta. hmm. Maka muncullah kalimat yang saya kirim bahwa yang ada di siaga itu belum pengumuman. Tapi kita kan jadi bingung. Kalau belum Tapi pengumuman, jadi kalimat lulus itu kalimat apa? Itu yang sampai hari ini aku sangat kecewa. nah, Tapi yang jelas sudah clear itu bukan pengumuman resmi. Pengumuman data-data yang lulus udah ada di meja di meja pimpinan itu bahasanya. Pimpinan ya bisa bisa direktur, bisa siapa yang mungkin kabit yang ditunjuk untuk mengelola PPG. Yang jelas nama-namanya sudah di meja pimpinan. Makanya solusi yang paling terbaik, tapi sebelum itu saya bukan yakin ya Bu. Kan ini kan nggak diumumkan nilai kan? enggak. Nah, pirasat saya yang 23 itu semua lulus pirasat saya. Karena mereka menyelesaikan jawaban kan. Iya kan? Waktu pretest itu kan jawaban diselesaikan kan? Nggak ada masalah teknis kan? Enggak ada. Ya, pirasat saya 23 itu semuanya pirasat. Nah, tetapi jalan yang paling memungkinkan segera buat surat, buat nama-namanya, minta apakah 23 ini lulus. Langsung aja kepada rektor. Ya itu memang rencana begitu, Pak. Jadi eh, yang itu kami udah screenshot juga pengumuman mereka di Siaga itu. Siaga itu Ya, kan aplikasi resmi kementerian. ya, tapi Nggak boleh. nggak bisa jadi dasar apa, dasar valid. Maka nggak bisa aja di sistem itu gini. Tapi ini ya, setelah aku lihat itu bisa aja di sistem itu ketika maintenance atau apa, itu mengganggu sistem dan terjadi error atau apa. Jadi nggak bisa dijadikan apa. Nah, aku kemarin Hmm, memang sebenarnya bahwa itu bisa jadi pegangan. Tapi setelah hmm, ada validasi dari operator, validasi dari Pak Sekjen yang saya minta ke operator pusat, tapi saya kan nggak langsung nanya operatornya siapa namanya, minta nomor handphonenya, saya kan nggak, karena kan Pak Sekjen kan punya otoritas kan ke pihak operator pusat sebagai Sekretaris Jenderal DPP. Jadi hmm. jadi jadi sudah aku udah cenderung lebih apa lebih lebih berpegang kepada apa yang dikatakan Pak Sekjen. Dan itu pun memang sesuai dengan apa kita itu hanya fenomena itu hanya apa dan fenomena itu kan bisa terjadi akibat ada sesuatu gejala-gejala dalam sistem walaupun kita akhirnya ini kecewa juga kan. Nah jadi eh,
solusi yang paling apa, nggak perlu nanti-nanti, langsung 23 orang tuh namanya mohon apakah ini dinyatakan lulus, dan kalau lulus segera bisa ditelanjuti oleh Pemda. Kalau ya itu gitu aja. Gitu Ya aja, maksud Bu. saya ya itu udah kita Hmm. ini memang Pak. Jadi Udah, mudah-mudahan lah. Kita udah. tunggulah sampai tadi kami rapat juga tadi di Iya, gitu Sempit. aja. Kita Itu tunggu memang. sampai April saya bilang. Ya, Mm, tapi kalau saya ya, bukan apa, saya mm, gaspol aja, jangan tunggu-tunggu sampai April, langsung buat surat, besok pagi kirim ke Pak Direktur atau kirim ke Sekjen, ke Pak Endang, di scan. Kan sekarang gampang sih kan, udah langsung aja nama-namanya sama permohonan. Nanti Pak Endang yang kirim ke Pak Direktur. Repot banget sih mm. Bu Mulkis ya kan? Iya kan? Cepat gitu. Iya kan? Nggak usah tunggu-tunggu besok. Malam ini nama-namanya siapa? Kirim ke ketua DPP ngirim ke Pak Direktur. Apalagi direkturnya kan baru ini. Udah Pak Munir, dikirim. Pak Iya kan? Munir, Iya Pak Pak Munir. Munir. Udah dijawab. Mungkin Ibu Ibu ngirim malam ini, besok pagi paling lama dikirim Pak Sekjen. Mungkin siang atau sore udah ada kepastian. Ya udah, apa susahnya? Nah, baru nanti kita barulah setelah itu kita koordinasi ke apa, ke pihak-pihak. Oke Bu, saya kira itu yang bisa apa ya, 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 rekomendasi saya ya. Oke. ya Baik Pak, Bapak ya. Ibu, yang lain silakan langsung nama, tempat pelajar dan daerah, langsung to the point Bapak Ibu pertanyaannya. Silakan. Udah Bapak Ibu, silakan langsung aja. Pak, Ya, Pak, saya Pak Endra Kurniawan, Pak, ya Pak Endra, makasih. Langsung Pak. dari Denison. Iya Pak. Jadi pertanyaan saya, kami, kami pingin, saya pingin tahu, Pak, lulus apa tidaknya, maunya adalah gitu, Pak, keterang, pengumumannya, Pak, gitu. Iya, gini Pak Endra, langsung to the point saya Pak Endra ya. Gini Pak Endra. Apa Di, ya? di dua ribu sembilan Hmm, belas kan diumumkan, ya kan? Jadi saya ya, kebetulan pernah, ketua-ketua DPW itu pernah diundang direktorat, tapi tidak atas nama ketua DPW. Tapi umumnya yang diundang sebagai peserta itu ketua-ketua DPW, diundang di Bekasi. Dah. Lalu ditampilkan di depan mata kami, Pak, hasil apa? Pretest, Pak. Ini yang 2000 berapa ya? Mungkin 2019 atau 2000 sebelumnya lah, Pak ya. Pretest. Nilai-nilainya makro ya Pak, analisis nilai itu ditampilkan Pak 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 ya, Endra. Ternyata ya, Pak ya, Endra, hasilnya Pak Endra itu pada hmm, waktu itu kalau nggak salah KKM-nya 75 waktu itu Pak Endra. iya, Ternyata banyak yang nggak lulus Pak. Udah gara-gara banyak yang nggak lulus Pak, nil KKM-nya diturunkan jadi 65. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapak sekarang sedang berada di Indonesia. iya, Pak, Jadi iya, KKM-nya Pak, diturunkan. Ini apa ya, Bu Mulkis? Ini langsung mohon maaf, Bu Mulkis kenal itu orangnya. Aku langsung to the point aja. Itu Pak apa ya, pada waktu ada, maaf saya lupa. Mohon maaf ya. Itu teman dia deh sih sebelahnya. Itu yang apa? Yang kulit mukanya ada putih-putih, Bu Mulkis. Hmm, putih. Dari mana nih? Provinsi mana? Direktorat, orang direktorat. Orang direktorat. Ah, baru di Hmm. sampingnya itu adalah orang direktorat yang diberi amanah untuk mengelola Prites se-Indonesia. Dia presentasi Pak 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 Endra. iya, Jadi iya, KKM-nya 75 Pak Endra. hmm, Banyak Pak Endra yang nggak lulus. Ya, banyak. Kita bayangkanlah sama kayak Pak Endra. Kalau Pak Endra ujian di kelas, KKM Bapak buat 75 kan? iya, Pak, Coba Bapak buka nilai aslinya, berapa persen yang lulus 75 Pak di kelas Bapak itu? Dari 30 orang, berapa orang yang lulus? Paling 3 orang. gimana? Bener nggak? Benar, Pak, Nah, akhirnya nilainya ya Bapak siram kan? iyalah, Pak, dibantulah. Nah, dibantu. Nah, caranya bantunya gimana? Diturunkan KKM-nya. Jadi 65. Udah. Lalu 65 itu pun dibuat banyak yang nggak lulus. Nah, makanya Bapak dan Ibu, sebenarnya ini mohon maaf ya, saya bilang ini kebijakan politik untuk kepentingan Bapak. Sebenarnya kalau saya, kalau secara akademik bicara sebagai seorang akademis ya nggak boleh.
Mana boleh. Mana boleh, Pak. Ya nilainya harus langsung muncul. Dua Iyalah puluh Pak. lima nilai Bapak ya 25. Mau Bapak gitu? 30 nilai Bapak 30. Mau nggak Bapak gitu? Langsung muncul. Berarti Iyalah Bapak Pak. berarti Bapak nggak lulus. Nah, saya mohon maaf. Kalau diumumkan ini mohon maaf ini imajinasi saya, tapi imajinasi saya kan bukan imajinasi orang yang nggak berada, bukan orang yang apa, bukan orang berada di luar. Itu saya kan berada berada di dalam walaupun bukan orang dalam. Imajinasi Iya saya. Pak. Kalau diumumkan hari ini Pak nilainya itu salah satu nilainya yang nggak lulus KKM-nya 65 itu di situ tertulis yang tidak lulus di bawah 65 Hendra Kurniawan, Fahrul Rozi, Suratman, Fitriana, Fitria Ramayani, Ratnawati, Nuraida. Yakin nggak Bapak? Potensi itu besar. Yakin kan? Yakin nggak Pak? Eh, Jadi Ya, harapan kami Pak, ya harapan saya mudah-mudahan ya kami dibantu lah Pak supaya lulus gitu. Jadi Pak Hendra, berdasarkan pola di 2023, semua yang ikut PPG dan tidak ada gangguan teknis itu 9 laporan ya ke kita ya. Itu umumnya 95% lulus, Pak. Amin Pak. Nah, ngerti Bapak maksudnya kan? Ngerti Pak. Maksudnya yang nilainya tiga ini apa saya ya? Ini Iya saya Pak. pikiran nakal saya. Itu yang nilainya 50, 40 semua diluluskan. Supaya apa? Supaya guru-guru ini bisa menjadi syarat ikut biaya Pemda, APBD. Iya Ah, Pak ya. makanya Bapak nanti bisa mengikuti skema APBD, makanya bergerak. Jadi kalau kalau nggak kalau dipakai nilai yang secara murni, maka yang lulus itu Pak 25% loh Pak. Iyalah Pak. Hmm. Maka Bapak dan Ibu ini sengaja saya sampaikan di ruang seperti ini walaupun agak sedikit belak-belakan karena ini pertanyaannya berulang-ulang. Ya, pertanyaan berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ya udah Bapak Ibu dengan kalau menerima argumentasi saya, Bapak Ibu bersangka baiklah bahwa ini demi kepentingan Bapak dan Ibu. Begitu Pak. Ini demi kepentingan Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana Pak Hendra Kurniawan untuk bisa mendorong Pemda itu? Meskipun saya mohon maaf, saya kebetulan memang ketua DPD Kabupaten Deli Serdang. Saya sebenarnya Pak udah bergerak di 2021. Walaupun berhasil, tapi alhamdulillah berhasil itu di 2023. Kita dapat kota Pak 30 Pak yang APBD. Ya, dapat Iya, kota Pak. 30. Bapak lulusnya 2020 berapa? 4 ya? Ya 2024 Pak. Ya, berarti Bapak nggak masuk yang skema 2023 yang kemarin dapat 30 dari Bupati. Dari Pemda dapat 30 Pak. Ya, jadi berdoa Pak. Yang sekarang sudah dimasukkan, tapi ya kayaknya untuk di 2024 saya nggak bisa menyatakan pasti ada. Tapi proses di dalam surat menyurat sudah, tapi ada yang nggak perlu saya sampaikan di sini. Ya, tetapi Ya Pak. belum sebagaimana yang diharapkan seperti 2023. Tapi nggak tahu ya kalau itu berjalan, berkasnya udah masuk Pak. Makasih Pak Pak Hendra Ya Pak. Kurniawan. Ya, ya, Pak. Terima kasih Pak. Syukuran Ya, Pak. silakan Bapak Ibu langsung nama kabupaten langsung to the point pertanyaannya. Ya, silakan Bapak Ibu langsung dibuka apanya ini mic-nya. Assalamualaikum Pak. Salam Bu Ratna. Ya, Assalamualaikum Kak Murkeis. Bu Waalaikumsalam Murkeis. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. nah, sama-sama nanya. Mungkin Ibu ingat atau kenal dengan saya. Saya mau bertanya. Jadi menurut penjelasan Bapak tadi, 2024 ini kata Bapak
tadi berbicara bahwasannya 2023 tadi udah masuk, istilahnya udah masuk ke dalam kategori udah mungkin akan terpanggil PPG. Jadi kalau kami yang 2024 gimana ya Pak ya? Apakah memang masih lama atau memang Kalau Bu Ratna ikut 2024 pretest ya. iya? Jadi Ibu, saya ngomong harus nggak basa-basi ya. Yang 2023 aja di Sumatera Utara ada sekitar ribuan Bu yang belum dipanggil. Iya, itu yang mau saya pertanyakan, Pak. Ya, maka kalau Ibu berharap dari skema APBN, mungkin Ibu dipanggil asumsinya tuntas dulu lah yang 2000 ini. Oh, Nah, berarti istilahnya pakai daftar tunggu ya, Pak ya? ya, pakai daftar tunggu tuntas dulu atau bisa saja Ibu diprioritaskan kalau nilai Ibu memang tinggi sekali kan. Bisa aja kan. Nilai Ibu tinggi sekali. Jadi itu memang ada di rapat direktorat, itu memang akan dirapatkan Bu. Karena datanya itu kan pasti ditampilkan di meja oleh mereka dan divalidasi, dibuatlah juknisnya kan. Nah, Iya, Pak. mudah-mudahan ketika juknis itu ya dan itu mungkin ya apa Ibu nilainya tinggi, pengabdian juga udah lama ya bisa saja Ibu apa. Tapi kalau saya kemungkinan Ibu ya bisa berapa tahun lagi ya, Bu Mulkis ya. Mungkin Ya, kecuali ada skema daerah. Kalau ada skema daerah, itu macam kami di sini, ada yang baru berapa tahun ngajar itu udah bisa. ya daerah. Karena kalau Sidimpuan mah nggak ada daftar antri. Begitu dia selesai pretest, dia langsung kita ajukan untuk mengikuti PPG di situ. Kalau daerahnya mau, bisa cepat, Ratna, Bu Ratna. Ya, 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 Oh, Bu. Bu Ratna dari mana? Daerah. Eh, Kabupaten Serdang Bedagi, Pak, Kecamatan Tebing Nah, Sahabat. Serdang Bedage itu kan ketuanya kan Pak apa? Pak Susan Susandi, Susandi. Andi. Nah, Pak Hmm. Susandi itu tolong didorong. Tapi memang sebenarnya kan nggak kewajiban Akpai. Jadi sekarang ini memang Akpai jadi beban moral juga. Karena di mana-mana bergerak, akhirnya kok Akpai kok nggak bergerak, Akpai kok nggak bergerak. Wih, jadi apa pula kita ya kan? Akpai kok nggak bergerak, Akpai kok nggak bergerak. Jadi apa? Jadi, Tapi itulah akibat dari kepedulian kita, Bu. Ada jadi orang akhirnya kok ke Akpai itu kan urusan urusan bukan urusan Akpai gitu. Tapi ya itulah yang sekarang Bu karena memang Akpai itu apa DNA-nya advokasi DNA-nya. Jadi Iya, iya, Ibu doronglah Bu apa Pak Susan. Ya, kalau memang Pak Susannya nggak ada waktu, Ibu datangi beliau secara baik-baik, ya tatap muka. Pak, kami mau silaturahim Pak Susan. Kapan Bapak ada di sekolah? Kami mau ketemu ada 5 orang. Ngapain? Ada Pak mau silaturahim. Ini mau ngobrol-ngobrol tentang PPG. Datang Bu 5-6 orang ke beliau. Udah bilang aja, sampaikan aja supaya ada gini. Tapi kalau misalnya Pak Susannya masih merasa dia begini begitu, kalimatnya bersayap, udah Pak, kami siap loh Pak bergerak Pak ke Bupati. Tapi mohonlah Pak, kami dikasih surat mandat gitu. Surat mandat oh, tugas kami apa? Tugas kami Pak untuk audiensi ke Bupati mohon bantuan untuk PPG. Nanti kami laporkan ke Bapak gitu. Nah, nanti kan ke situ kelihatan dikasihnya nggak? iya, Nah, kalau nggak dikasihnya, sementara DPD nggak bergerak, ya udah Ibu lah iya, yang menilainya itu gimana. Itulah yang bisa saya bantu dan itu yang terjadi di Medan. Nah, iya. ah, atau gini, mungkin ya Bu Mulkis. mungkin harus ada apa begini kan sama kawan-kawan yang kebetulan ada di room itu. Itu pendekatan ke kepala daerah itu ada dua macam. Ya, Iya. satu secara formal, yang kedua informal. Secara formal itu audiensi itu formal. Tapi Iya. kadang-kadang itu lebih berhasil dari informal. Nah, Hmm. yang secara formal itu harus dikuatkan informal. Ketika bertemu di luar dan lain sebagainya, siapapun yang dekat tolong disampaikan itu bagaimana prospeknya, bahwa yang menggaji itu nanti bukan Pemda, bahwa yang menggaji adalah Kemenak dan lain sebagainya itu disampaikan. Jadi kalau dia tahap awal, memang di samping bupati ada bagusnya kita ke DPRD juga, ke Ya, ketua Oh, DPRD-nya jadi misalnya. jadi Bu Ratna itu yang ditakuti Bupati dua Bu, yang ditakuti Bupati. Satu iya, Pak. satu ketua DPR, udah. Hmm.
satu lagi istrinya. Ya, Pak. Oh, Iya, bener. iya ya, Pak. Ya. Jadi ibu cari siapa istri bupati ibu. Kemudian cari orang yang dekat dengan istri bupati. Udah. Lalu Ya, ibu ketika jumpa istri bupati jangan pakai mulut, ya Bu ya. Pakai data. Langsung aja kepada yang terhormat Bapak Bupati Deli Serdang berdasarkan surat dari negara dari Direktorat PAI tentang partisipasi bantuan Pemda bla 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 terlampir. Maka kami mohon bantuan bantuan untuk melaksanakan bantuan PPG dan jumlah di Serdang Bedagai yang belum PPG jumlahnya 300. Lampirkan nama-namanya. Kemudian lampirkan surat-surat resmi pendukung dari negara. Jadi Ibu tolong jangan datang pakai mulut, langsung pakai surat walaupun nggak ke bupatinya karena bupati takut sama istrinya. Nanti nanti istrinya ngomong, ya kan? iya, Bu Ratna, masukkan aja lah kantor bupati biar diterima. Nah ini yang kopiannya kasih ke aku, kalian masukkan ke kantor bupati. Tetap nanti ujung-ujungnya formil yang disebut Bu Mulkis itu wajib, tapi biasanya yang formil itu nggak didengar. Udah. iya, Nah, tapi ketika udah masuk ke sana baru baru istrinya nah waktu sampai di rumah, ya kan istrinya ngomong lah, Bang, itu Bu Ratnawati tuh kawanku sekolah itu udah masukkan surat, tolong Bang dibantu Bang. Gitu kan, iya, dirayu-rayu ya. lah. Nah, kalau nanti ada, pokoknya gimana lah, mudah-mudahan kawan ibu itu istri bupati itu memihak ke ibu lah, ya kan? Itu tolong. Itu cara-cara itu masuk Bu Mulki. Saya yakin itu Iya, banyak ya. bisa efektif Bu. Ah, Iya, walaupun, nah itu yang lain-lain nanti menyusul gitu. Itulah cara. Cuma masalahnya kan saya udah bisa memetakan DPD kan saya udah bisa petakan mana yang militan, mana yang ini, mana yang ini. Maka solusi saya tadi itu. Ya, kalau Bapak Ibu menunggu DPD-nya bergerak, ya kita tunggulah. Tapi kalau kondisinya seperti itu, ya mohonlah diberi surat mandat. Nah, atau cara Bu Mulkis tadi. Cuma persoalannya nanti cara Bu Mulkis pun atas nama siapa Ibu masukkan surat? Tak bisa atas nama Ratnawati. iya, Nah, iya, ya. Bapak Tetap Ibu, DPD. nggak bisa. Makanya tetap akpa itu atau apa tetap tetap memang ya tetap kalau yang kayak di Sidimpuan tetap atas nama Akpai walaupun mereka pendekatan personal ada di Langkat juga atas nama Akpai begitu Bapak Ibu dan banyak Sumatera Barat juga ya Sumatera Barat itu trennya itu melalui uang uang tunjangan apa namanya anggota dewan itu kan ada uang uang apa namanya jadi gini Bapak Ibu. Jadi ternyata anggota dewan itu dia punya uang di APBD. Di APBD uang itu bisa digunakan hanya kalau ada program dari dia untuk apa dia untuk apa namanya untuk daerah dia. Misalnya begini Bu Ratnawati. Saya anggota Ya. dewan ya. Saya anggota dewan misal. Itu ada uang saya misalnya 1 miliar Bu di APBD. Tapi 1 miliar itu bisa diambil melalui sekda segala macam mekanisme apa. Saya masukkan proposal. Misalnya mau bangun musola di sekolah saya, di sekolah si A atau mau apa nah temu ramah gitu Bu, aspirasi. Nah, gitu. Nah, itu Ibu bisa menggunakan itu untuk bantuan PPG. Jadi dia minta, ini untuk 10 orang, tolong ini kan KTP-nya di dapil aku. Tapi biasanya gitu, syaratnya harus dapil dia, Bu. Jadi, jadi harus dapil dia. Udah, kalau yang dua dapilnya nggak mau. Makanya berjuanglah tolong Ibu yang ada punya anggota dewan yang dapil. Tapi kalau nggak dapil Ibu nggak usah berjuang lah. Ya kan? Nanti gigit jari. Kalau skema dari uang apa tadi anggota dewan. Jadi oke katanya 10 orang. Ya udah, uang dia tadi yang di DP APBD tadi Bu, uang dia itulah diserap mekanismenya itulah nanti. Itu yang agak memang harus apa juga Bu Mulkis yang udah pengalaman itu itulah uang itu nanti dikirim ke LPTK. Baru koordinasi ke Kemenak bla 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 bla. Lalu nama Ibu keluarlah dipanggil lah Ibu. Di apa ini minimal di bulan 5 itu ada bulan 8 keluar nama Ibu kepada yang terhormat Ratnawati Sregar mengikuti PPG di UIN Langsa misalnya. Udah. Tapi kan udah koordinasi tadi uang itu. Begitu Bu, apanya? Jalur-jalurnya begitu. Jadi kalau Ibu ada anggota dewan, mana tahu di sini ada nggak yang punya abang anggota dewan? Halo Bapak Ibu, ada nggak? Nggak ada, Punya Pak. abang atau kakak atau adik? Ya. Ada Nggak nggak? ada. Kalau kalau ada, udah langsung aja tembak sama abang kita. Itu kan uang APBD Bu.
Iya. Tapi bisa dicairkan oleh abang kita yang anggota dewan. Hmm. Nah, itu yang itu udah terjadi salah satu kabupaten kota. Baru aja kemarin telepon ke saya ketua DPD-nya. Mereka dapat 10 orang. Ya, skemanya dari itu, anggota dewan itu. Begitu Bapak Ibu. Atau caranya kalau Bapak Ibu mau datangi anggota dewan, ya. Kalau dia nggak mau, uang Bapak Ibu kasih aja ke dia 5 juta ya kan? Kasih 5 juta. 5,5 juta, Pak. Iya, 5,5 juta. Kalau di atas Hmm. 2015 ya. Iya kan? Mm-mm. Di Iya, atas Pak. yang lulus di atas 2015 5,5 juta. Kasih aja ke abang itu 5,5 juta 10 orang kasih. Nanti bang inilah gitu. Tapi ini sana gitu. Kalau memang abang abang kita pelit ya kan, dia nggak mau apa gitu. Kalau dia nggak mau juga bantu ya keterlaluan lah itu. Kita doakanlah dia apa? Ya kan? Banyak Dapat hidayah. umurnya, Pak. Iya, itulah Bapak Ibu skema-skema itu Oh, silakan. sedikit Pak, Pak Taufik. Tahun lewat itu banyak loh dari Sergei kemari ke Oh, Sidimpuan biaya APBN. Iya, Dari banyak Sergei, dari dari Sergei. Sergei banyak. Hmm. Iya, karena Biaya karena LPTK-nya ditunjuk ke sana, Sidimpuan. Bu. Hmm. Iya. Hmm. Jadi Ibu nggak usah khawatir Bu Ratna. Andai kata misalnya Bupati Ibu 300 itu pun apa? Banyak yang bisa menampung. Bisa ke Langsa, bisa ke Jawa, bisa ke mana-mana. Karena kan LPTK kan banyak seluruh Indonesia kan. Nah, iya, Pak. tetap tetap ada lah, ya. Tetap ada. Masih 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 banyak LPTK yang menampung, ya kan? Iya, Heeh. Pak. Kalau Termasuk masa Bu, ke karena termasuk yang paling senang Bu Mulkis. Kalau banyak yang dipanggil LPTK, lancar beliau apanya. Dosen-dosen pun senang iya. kan? Kalau masa kerja udah lama, Pak. Udah 20 Udah tahun. ada harapan Iya. itu. Hah? Nah, Ada harapan ya. Ada harapan kalau masa kerjanya lama, Ya, ada harapan. nilai bagus, kemudian eh, nilai bagus, masa kerja lama, kemudian apalagi satu lagi, usia juga udah iya. memungkinkan. Itu di sana ada berapa Bu yang udah lulus pretest di sana? Kecamatan kami ada, kalau untuk kecamatan Pak dari SD cuma saya. Teman saya ada dari SMP. Berarti tiga, Kalau satu kecamatan tiga. iya, Oke, tiga. Ada berapa kecamatan di sana? kami semalam itu ada yang ngikuti itu semuanya ada jumlahnya hampir tiga Enggak, puluh satu. kecamatan ada berapa di sana? Oh, di sini Pak, 7 Pak. 7, berarti 3 kali 7 Bu. Hmm, Berarti iya, 21 yang sekarang kan? iya. Heeh. Tapi yang 21. lulus 30 Pak. Kalau nggak salah sih ada yang ngikut itu 30 orang yang lulus Pak. Yang tahun lalu. Yang ini yang barusan sama saya. Ya mana ada orang belum diumumkan lulus Bu, kok bisa lulus? Hah? Belum diumumkan lulus. Oh, Yang maksudnya itu lulus lulus versi apa kemarin? Versi error siaga. Quickon itu Pak, Quickon. Versi siaga. versi versi kurang apa ya Pak? Kurang jelas. Ya, itu abaikan Bu. Itu belum belum pengumuman nama-nama yang lulus udah di meja pimpinan. Tinggal Oh, nunggu perintah pimpinan, ya. Jadi Iya, apa ya. yang ada di siaga itu diabaikan dengan istilahnya udah di apa ya, dihapus lah, mansuh lah sama pernyataan Pak bantuan dari Pak Sekjen DPP di Akpai di Jakarta yang bertanya ke operator di Jakarta. Jadi informasinya link apa apa namanya sanatnya inilah apa namanya sanatnya ya bisa dibilang kuat lah sanatnya ya. Mm-mm. Jadi itu tinggalkan aja Bu ya tapi insya Allah semua yang apa lulus lah yang menjawab sampai selesai tidak ada masalah berdasarkan pengalaman di 2023. Tapi kalau kali ini diumumkan nilai ya ya bisa saja kan diumumkan nilai karena mereka nggak mau makin banyak makin jadi pikiran sama mereka kan. Akhirnya diumumkan lah yang nilai KKM lah diumumkan. Maka akan yang di bawah 65 nggak lulus lah. Nah, tahankan lah. Yang kemarin minta-minta supaya dikasih nilai, ternyata dikasih nilai banyak nggak lulus, ya tahankan. Kira-kira gitu. Gitu apanya, konstruksi ininya. Iya, Pak Royan dari mana? Pak Royan Dolai? iya. Sidimpuan. Sidimpuan tuh Pak Royan. Oh, Silimpuan ya aman lah.
Mereka udah diajukan tuh Pak, kalau siswa itu. Oh, termasuk Tinggal yang lulusnya aja 23. itu. Enggak, termasuk yang 23. Masuk dia, Ah, masuk. 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 Makanya Asal wajahnya belum bisa senyum kali wajahnya. asal ada pengumuman dari direktorat dia lulus, udah ikut tuh PPG tahun ini itu, Koroyan tuh. Insya Allah lah, kalau saya mudah-mudahan karena apa kondisinya seperti ini, anggaran negara saya yakin nggak sampai hati orang diumumkan pakai nilai nggak tega orang itu, karena kan kemampuan anggaran juga apa, maka mereka mengharap dari APBD. Insya Allah, saya lebih cenderungnya diapakan semua, nilainya nggak diumumkan, sehingga yang kemarin semua ujian lancar, Insya Allah 99% lulus lah, Insya Allah. Tapi Amin. tapi untuk memvalidasi kan tetap harus scientific approach, surati Pak Direktur atau tunggulah nanti. Kemungkinan Bu Mulkis ini udah berapa lama ya dari kemarin? Udah ada berapa minggu udah dari ujian Pak Royan? Udah berapa itu? Hmm. Udah berapa lama, Dek? Yang di, Apanya, Bu? Ujian terakhir udah berapa lama setelah ujian kalian? Baru ada berapa Udah minggu hampir lalu? 2 minggu lebih lah, Bu. Hah? Berapa? Menjelang puasa, Pak. Biasanya 1 bulan tuh Pak baru keluar itu. Ya, jadi gini, itu kan Bapak Ibu, itu kan yang diurus itu kan jumlahnya ribuan. Jadi nggak bisa 1 minggu, 2 minggu nggak bisa langsung. Karena gini, Hmm. sebenarnya ya, sebenarnya detik itu pun bisa dinyatakan diumumkan detik itu. Paham Bu Ratna? Melalui iya Pak. sistem, tinggal diklik aja tuh. Kan ada yang dikunci nilainya itu. Kan nilainya Iya. dikunci. Kalau mau sama kayak Google Form itu kan Iya. kalau mau tampil nilai bisa. Nah, Iya. jadi oleh operator itu dikunci. Udah. Nah, setelah itu datanya itu kan dikumpulkan di print dan dianalisis dan itulah dibawa ke rapat. Nah, untuk memvalidasi itu kan jumlahnya kan ribuan, Bu. Nggak bisa seminggu 2 minggu selesai. Jadi rentangnya itu ya mungkin paling cepat 3 minggu, paling lama 4 minggu. Itu apa saya? Karena saya udah tahu, udah apa ya, udah agak sedikit paham pola-pola kerja direktorat itu udah paham ya, karena kan yang diapply ribuan. Nah, jadi mohonlah Bapak Ibu, tolong jangan lagi bertanya-tanya, kan ini ditanya terus, tanya udah dijawab, ditanya lagi kan, ya sabar aja, Iya. yang pasti kan akan yang pasti diumumkan ya, jadi itu eh, perlu apa perlu dipahami dan Iya Pak. mudah-mudahan ya semua lulus sambil berjalan gitu. Itu Bapak Ibu yang saya kira perlu perlu di ini Iya. tetap Iya tetap Pak. Makasih banyak ya Pak. eh, tetap semangat lah dan tetap terus bagaimana cari skema-skema yang bisa termasuk yang CSR ya, dari BUMD ya dan lain sebagainya. Iya Pak. Iya Pak. Makasih banyak Pak informasinya Pak. Ya, Bu Rana, kirim salam nanti kalau jumpa Pak Susan atau istri Bupati ya. Iya Pak. Pak. Pak Mulyanto gimana Pak Mulyanto ini? Ku tengok jalan di tempat aja Pak Mulyanto. Iya Pak, masih masih apa lagi Pak? Masih belum jelas lagi. Iya, Kok Bapak kami udah membahas siap konsep nyatani aja, beberapa orang gimana? Pak. Bapak asal ada Maksud regulasi tanya maksud aku. kami Hmm. gini Pak, maksud kami bisa nggak kami numpang ke daerah yang lain itu? Ada beberapa orang. Mana mau daerah itu kan uang orang itu. Proteslah guru-guru yang lain. Kecuali Pak Mulyanto nanti, kecuali yang ini ya, kecuali yang provinsi ya. Itu kan kalau nanti apa dari Basnas, mungkin itu Iya bisa Pak. Pak. Karena kan langsung antara provinsi karena gini Pak, kalau udah masuk ke Kabid, Kabid itu nggak lihat SD SMP, Kabid itu nggak lihat daerah Pak. Nah, ya, jadi nanti kalau misalnya bisa kita berhasil skema-skema yang saya sampaikan tadi itu, maka nama Bapak bisa diusulkan melalui apa pengelola di provinsi. Provinsi kan ke gubernur. Nanti kan Iya Pak. gubernur kan tinggal koordinasi cuman itu saya memang nggak bisa validasi, tinggal koordinasinya nanti kan ke Pemda kan. Iya Pak. Tapi saya kira nggak mungkin nggak perlu koordinasi ke Pemda, paling nanti koordinasinya ke Kanwil aja. Nggak perlu dia nggak perlu minta izin ke Iya. Pemda. Dia perlu minta izin hanya ke 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 Kemenak karena Kemenak yang memvalidasi ke direktorat. Jadi bisa Pak, kalau pakai skema yang saya sebut tadi ya, skema misalnya eh, ada terobosan baru, misalnya BUMD yang dikelola gubernur atau Basnas, ya itu Iya Pak. kemungkinan
kemungkinan peluangnya bisa. Tapi kalau dari APBD Deli Serdang, Bapak masuk APBD Deli Serdang, mana mungkin orang KTP Bapak KTP sana? Mana mungkin bisa? Pak Mulyanto lulus Ya tahun Pak, berapa Pak Mulyanto? saya 2022 Bu. 2020. Oh, Iya, 2020 udah 2 tahun ya. iya Bu. Cuma kemarin saya pas waktu dia apa di BPSDM saya jumpa dengan kawan sama Nasrul Sregar dari Cilimpuan katanya. Udah lulus dia Siapa? kan Bu, si Nasrul Bu, Nasrul Sregar. Anggota Nasrul. Ibu, iya. Main Dia Nasrul. kan 2022 juga dia itu katanya Ya, apa? ya 2022 udah selesai. Iya, Kita udah 60 selesai. orang. Iya, enam itulah. puluh orang ya. Hmm. Iya, sama Ibu Muklis katanya dulu. Pak Mulyanto dari mana? Pak Mulyanto. Si Polga saya Bu, si Polga Bu. Pak Taufik, apa anggota kita masih ada yang 2019? Yang belum? Nggak tahu juga sih Bu. Oh, udah keluar Pak Taufik. Masih ada Pak? Masih, nggak bisa saya jawab Bu. Kalau di Sibolga udah habis semua Hmm. Tinggal 2022. 2019. Baik Bapak Ibu, saya mau ini tunjukkan ya cara apa ke Basnas. Jadi linknya tinggal klik link aja ya, linknya ini ya, https @basnas.go.id bayar zakat. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat di sini aja. Nah, nanti di bawahnya ini ada di bawah ini ya. Oh, saya cari yang praktis saja ya. Ini agak susah. Yang terakhir aja langsung. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita mau apa? Mau pilih yang mana? Di sini banyak pilihan. Nah, ini ada zakat, misalnya impak ya. Nah, kita mau impak. Ya udah, masukkan aja misalnya impak misalnya 10.000 lah ya. Nah, lalu tinggal ini aja. Nah, Bapak nama lengkap Ahmad Taufik ya. Handphone 0812 2056 4918. Email Ahmad Taufik Nasution. Udah, lanjut Bapak Ibu pembayaran. Gampang. Nah, lanjut pembayaran melalui GoPay. GoPay. Saya di sini ada nggak GoPay? Saya kalau dari handphone bisa nih, tinggal bayar aja. Udah, bayar Bapak Ibu kan. Nah, ini GoPay. Nah, ini ya. Dia pakai gini, langsung saya pakai ini ya. Pakai apa namanya? Pakai GoPay. Saya screen, saya scan ya. Scan. Ya. Oke. Pencarian. Saya scan, scannya dari GoPay Bapak Ibu ya. Di GoPay. GoPay saya mana ya? Di GoPay. Langsung kemudian ini mana ya? Scan. Promo beranda. Nah, ini saya scan Bapak Ibu ya. Dari GoPay saya. Saya scan. Klik di sini. Lalu nah, muncul ya. Oke, 10.000 Bapak Ibu ya. Saya okekan ya. Saya kirim 10.000. 250872. Nanti kita lihat statusnya ya. Berhasil.
Nah, udah berhasil Bapak Ibu. Saya kirim melalui ini GoPay. Nah, cek status. Masuk nggak yang 10.000 tadi? Alhamdulillah Bapak Ibu. Pak Endra nampak ya tampilannya? Nampak, nampak, Pak, nampak. Nah, jadi saya sudah menyumbang impak 10.000 Bapak Ibu ke Basnas. Nah, ini semua ada di sini Bapak Ibu, tinggal ini. Nah itu nanti Bapak Ibu ya, itu bisa dilaporkan ke sahabat Basnas ya. Jadi misalnya Bapak Ibu nyumbang zakat 1 juta. Nah itu nanti kan lapor ke sahabat Basnas, nanti kita lapor ke divisi pelaksana, maka nanti direkap per minggu Bapak Ibu. Nah, jadi dari situ sebenarnya, Bu Mulkis, kalau kita menggerakkan ini, maka kita bisa intervensi uang itu untuk kemana. Nah, kita bisa intervensi uang itu kemana gitu. Artinya untuk bantuan apa, misalnya pendidikan, untuk guru-guru di daerah-daerah minoritas, bisa kita intervensi. Tapi kalau kita nggak punya kontribusi, kita mau intervensi nggak masuk akal kan. Atau kita nggak ada kontribusi, tiba-tiba asal datang minta proposal, datang minta proposal, datang minta proposal. Itu yang Bapak Ibu apa namanya yang ini saya kira nggak efektif lah ya. Nah, kalau misalnya ini bisa berjalan, misalnya di mana daerah katakanlah di Sibolga, ya kan, butuh bantuan untuk masjid. Kita kan enak ngomong sama divisi pelaksana kan, Pak, ini proposal dari Sibolga, mohonlah dialokasikan, supaya dimasukkan ke divisi pendistribusian. Enak gitu, Pak Mulyanto. Iya, Bu. Iya, Pak. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu di bulan penuh berkah ini, di bulan penuh zakat ini, ya bulan zakat ini, marilah kita Bapak Ibu ya zakat kita, zakat atau timal infak atau zakat fitrah kita ini kan rame-rame Bapak Ibu. Jadi kalau ada 500 orang guru ya, itu saya kira tidak jumlahnya yang dilihat Bapak Ibu. Ya, tapi yang dilihat adalah partisipasi kita. Ya, partisipasi kita sehingga kemudian begini lagi. Saya tadi memang Bu Mulkis saya sarankan tadi saya minta tolong ke Pak Dr. Andus Musaddad Lubis. Itu kan yang 500 orang itu kan SK-nya sudah di meja. Saya minta nanti setelah Ramadan bisa nggak dibuat pengukuhan sama gubernur, saya bilang. Apa? Kalau dikukuhkan gubernur, itu sahabat-sahabat Basnas itu di sekolahnya itu percaya dirinya tinggi jadi, ya kan? Percaya dirinya tinggi, kemudian tenang Bu. Kalau ibu ngutip uang dari anak-anak infak tiap hari 2.000, tenang. Kenapa tenang? Ya karena kita nggak akan ada orang yang nyinyir. Kenapa? Karena dilindungi undang-undang. Benar kan Bapak Ibu? Nah, dilindungi undang-undang, kemudian sistem juga berjalan. Jadi kita bisa minta apanya, laporannya. Nah, dari situ uangnya bisa balik lagi ke kita, Bapak Ibu. Bisa. Ya, uangnya bisa balik ke kita. Nah, begini ceritanya. Memang kemarin saya dapat isu begini. Uang itu 70% balik ke kita, 30% di sana kan. Tetapi yang 30% di sana itu masih bisa dikondisikan. Nah, gitu. Tapi yang jelas kan dari 30% kan pasti ada uang untuk urusan amil pasti ada kan. Namanya mereka kan punya pegawai yang bekerja pagi sampai sore gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya dari 30% itu juga ada untuk mereka sekian. Tapi bisa dibicarakan lagi. Tapi yang jelas 70% itu bisa untuk balik ke sekolah. Nah, kalau itu bisa kita lakukan misalnya Bu Mulkis, kita nanti dikasih kris ya, apa namanya? Apa namanya? Kris, apa namanya? Kode apa tadi yang barcode tadi itu bisa atas nama SMA negeri kita, Bu. Dan kita pede ngasihnya ke alumni. Alumni ke orang tua kita percaya diri. Kenapa? Karena dilindungi undang-undang kan. Tapi selama ini kita mau minta ke orang tua nanti ngomong, apalagi kita mohon maaf ya, kita guru, kan kita mohon maaf ya, alah guru, nanti jangan-jangan untuk apa pertanggungjawabannya gimana gitu kan. Alah jangan-jangan uangnya gini. Orang apa kan, apalagi nanti ada mulut laporan salah segala macam jadi heboh udah jadi ini kan. Kalau ini enggak apa, ini di sistem dia semua. Nah, itu saya kira dahsyat kalau kita cuma saya minta tolonglah Pak kalau bisa dikukuhkan sama gubernur saya bilang. Nah, ini kalau bisa dikukuhkan sama gubernur bisa jadi apa Bapak Ibu? Jadi kita nggak perlu lagi minta-minta proposal. Apalagi Provinsi Sumatera Utara. Kalau satu jumlah guru agama Islam Bu sebanyak 7.800.
Jadi kalau 1.800.000 ini aja anak-anak satu hari aja misalnya katakanlah 1.000, kita udah dapat berapa itu? 1.800.000 itu 1 juta. Kalau ada 1.800.000, 1.800.000 kali 1.000 aja lah paling sedikit ya. Nah, kita udah dapat 1.800.000 kali 1.000. Udah 1 miliar. 1.800.000.000. Kalau satu orang 1.000. Oke lah, nggak usah muluk-muluk. Berarti di 1.800.000.000 separuhnya aja lah. Berarti kita udah dapat sekitar 700 juta satu hari. Bu Mulkis dapat itu udah minimal kali kan? 700 juta satu hari kita dapat. Bisa nggak kita bangun apa? Bisa lah, bangun musola yang ada laboratorium PAI-nya pun bisa kita bangun sampai isi-isinya, ya kan? Itu saya kira gerakan dahsyat itu Bapak Ibu kalau memang itu bisa tapi saya bilang tolonglah Pak dikukuhkan sama gubernur. Nah, inilah Bapak Ibu kita berdoa ya semoga nanti setelah Ramadan ya Pak Yunus itu bisa menyampaikan kepada Prof. Atta ya kalau ini bisa terwujud ya ini kita buat gerakan dan saya juga sebagai ketua AKPE nggak perlu capek-capek lagi ya kan nggak perlu kita ibaratnya punya sistem sendiri nggak perlu laporan ribet-ribet kita tinggal mengkoordinasikan saja satu hikmah lah di bulan Ramadan ini bisa kita berkoordinasi Basnas. Baik Bapak Ibu kalau masih ada mungkin terakhir silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini linknya saya kirim ke apa ya? Silakan Bapak Ibu di kirim ya. Ya Bapak Ibu saya kira itu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa untuk pembiayaan PPG ya yang dikelola oleh Direktorat Kemenak ya tentang PAI ini skemanya ada dua yaitu skema APBN dan skema Pemda. Skema APBN di dalamnya ada variasi yaitu dari LPDP untuk tahun ini. Kemudian untuk yang skema APBD bisa murni dari APBD, hibah dari bupati, bisa juga menggunakan dana-dana CSR dan juga bisa menggunakan pola-pola pendekatan dana yang dikelola oleh anggota dewan dari partisipasi. Jadi itu poin yang pertama Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah saya Bapak Ibu mendorong penuh Bapak Ibu untuk mengambil inisiasi sendirilah ke daerah masing-masing dan kami dari DPW sudah berusaha semampu kami tapi untuk teman-teman di daerah teruslah berkomunikasi terutama bagaimana bersilaturahim dengan ketua DPD masing-masing dan apabila daerahnya masih juga belum DPD-nya belum bergerak Bapak Ibu menawarkan dirilah ya mewakafkan diri sebagai inisiator untuk mendapat surat mandat dari ketua DPD agar bisa menjalankan fungsi untuk audiensi ke kepala daerah. Dan yang terakhir saya kira paling penting tadi yang disampaikan oleh Bu Mulkis, Bapak Ibu, kita menggunakan jalur-jalur taktis, yaitu bersilaturahim dengan orang-orang yang terdekat dengan bupati, bisa ketua DPRD, bisa juga istrinya ya Bapak dan Ibu. Saya kira yang harus kita terus upayakan. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu istirahat Bapak Ibu di dalam bulan Ramadan ini. Untuk berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.